Ada sesuatu yang selalu kita bawa sejak lahir. Sesuatu yang tidak pernah berhenti mengingatkan kita kepada Allah, bahkan ketika kita lupa, bahkan ketika kita lalai. Bukan tasbih, bukan ayat yang kita hafal, bukan doa yang kita ucapkan dengan bibir, melainkan napas kita sendiri. Saat kita menarik napas, dada mengembang, udara masuk, dan hati merasa lebih lapang. Dan ketika kita menghembuskannya, ada rasa lepas, rasa pasrah, rasa menyerah kepada Yang Maha Mengatur. Setiap tarikan napas dan setiap hembusan napas sebenarnya adalah bisikan lembut yang menuntun kita pulang kepada Allah. Namun sepanjang hidup, kita jarang menyadarinya. Seolah napas adalah hal biasa, padahal itu adalah zikir alamiah yang ditanamkan Allah di dalam tubuh kita. Bayangkan seseorang yang sedang gelisah, diburu pekerjaan, dikejar harapan orang lain, dan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Di satu titik, ia berhenti. Ia menutup mata. Ia menarik napas pelan dan dalam. Udara memasuki tubuhnya, memenuhi ruang kosong di dadanya. Ia menghembuskannya pelan, dan tiba-tiba ada rasa lega. Begitu sederhana. Hanya dengan napas, hati bisa kembali pulang. Napas bukan sekadar proses biologis. Napas adalah pengingat bahwa hidup adalah pemberian, bukan kepemilikan. Bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena sejak awal, Allah hadir dalam setiap hembusan. Mungkin kita sering berkata bahwa kita ingin mendekat kepada Allah. Kita mencari, melalui pengetahuan, ibadah, amalan, bahkan perjuangan spiritual. Namun mungkin yang kita lupakan adalah satu hal. Allah tidak pernah jauh dari kita. Kitalah yang sering jauh dari napas kita sendiri. Dan di titik ini, setelah kita menyadari betapa napas adalah anugerah yang selalu hadir, terbentang sebuah ruang hening di dalam diri. Ruang itu bukan sekadar keheningan, melainkan undangan. Undangan untuk berhenti sebentar dari hiruk-pikuk dunia, melepaskan beban yang selama ini kita simpan sendiri, dan mulai melihat ke dalam, bukan keluar. Karena perjalanan menuju Allah bukan tentang melangkah jauh, melainkan kembali menyadari apa yang sudah ada. Disinilah perjalanan batin itu dimulai. Perjalanan yang tidak membutuhkan apapun, hanya kejujuran kepada diri sendiri dan napas yang kita biarkan mengalir apa adanya. Mari kita selami lebih dalam makna napas ini, dan bagaimana ia dapat menuntun hati untuk kembali kepadanya. Bagian 1. Saat hati sibuk, napas mengingatkan. Ada seseorang yang hidupnya penuh dengan kejaran. Setiap hari ia bangun dengan kepala yang bising oleh rencana-rencana yang belum selesai. Ia mengukur nilai dirinya dari apa yang berhasil ia lakukan, bukan dari siapa dirinya di hadapan Pencipta. Ia mengisi waktunya dengan target, tekanan, dan daftar kewajiban yang terasa tidak pernah habis. Ia bergerak cepat, seolah jika ia berhenti sejenak maka semuanya akan runtuh. Tetapi dari semua yang ia kejar, ada satu yang pelan-pelan hilang, ketenangan. Dalam keramaian itu, ia merasa mantap secara lahir, tetapi kosong secara batin. Tubuhnya hadir di dunia, tetapi jiwanya tertinggal entah di mana. Ia merasa harus kuat setiap hari, harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri, harus terlihat baik-baik saja. Namun pada malam hari, saat semua suara mereda, ia menyadari bahwa ada ruang kosong di dalam dirinya. Ruang yang tidak pernah terisi oleh pencapaian apapun. Di tengah kesibukan itu, napasnya sebenarnya selalu berusaha berbicara. Setiap kali ia menarik napas cepat karena panik, setiap kali dadanya terasa sesak menahan sesuatu yang tidak mampu diucapkan, sebenarnya napas sedang memberi tanda, pelankan, rasakan, kembalilah ke dalam. Tetapi ia terlalu sibuk untuk mendengarkan. Ia terlalu ingin menguasai dunia, sampai lupa bahwa ia tidak pernah bisa menguasai apapun, termasuk napasnya sendiri. Sampai suatu hari, tubuhnya menyerah. Ia duduk sendirian, letih, tanpa energi. Di momen itulah ia menutup mata tanpa sadar. Lalu perlahan, ia menarik napas lebih dalam dari biasanya. Udara itu memenuhi rongga dadanya, membentangkan ruang yang selama ini terasa sempit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang ia lupa, hadir. Tidak memikirkan masa lalu, tidak mengkhawatirkan masa depan. Hanya ada detik ini, napas ini, keheningan ini. Ia menghembuskannya pelan. Saat napas itu keluar, seolah ada sesuatu yang ikut lepas.
beban yang tidak pernah sempat ia sadari keberadaannya. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia berhenti melawannya. Napas yang sederhana itu menjadi pintu baginya untuk mengerti bahwa yang ia cari bukanlah kemenangan atas dunia, tetapi kedamaian atas batinnya. Dalam diam, ia mendengar suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Bukan suara dari luar, bukan suara dari pikirannya sendiri, melainkan suara lembut yang datang dari kedalaman jiwa, berkata, "Selama ini, aku bersamamu." Seketika ia tersadar bahwa ia terlalu sibuk mengejar kehidupan, sampai ia lupa pada satu hal paling penting, kehidupan itu sendiri bukanlah hasil dari usahanya. Kehidupan itu hadir melalui napas yang tidak pernah ia minta, tetapi selalu ia terima. Betapa lembut cara Allah mengingatkan. Bukan dengan peristiwa besar, bukan dengan petir yang membelah langit, tetapi dengan napas. Sesederhana itu. Setiap tarikan napas adalah ajakan, setiap hembusan adalah undangan. Pulanglah. Aku ada di sini. Sejak hari itu, sedikit demi sedikit ia belajar memperlambat langkah. Bukan berarti menyerah dari dunia, tetapi berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, ketenangan adalah jalan menuju Allah. Dan setiap kali dunia kembali bising, ia mengingat apa yang pernah ia rasakan di malam itu. Ketenangan yang muncul bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia memutuskan untuk hadir dalam napasnya sendiri. Napas pertama yang ia sadari menjadi sebuah awal baru. Bukan awal kehidupan yang berbeda, tetapi awal kesadaran untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru. Ia tidak lagi mencari Allah dengan berlari. Ia menemukan bahwa Allah sudah ada, tepat di tempat ia berhenti. Bagian 2. Saat hati terluka, napas menyelamatkan. Ada saat-saat dalam hidup ketika hati tidak mampu lagi menampung luka. Saat seseorang merasa dunia menjadi asing, dan langkah terasa berat meskipun ia tidak sedang berjalan jauh. Ia memikul beban yang tak terlihat, namun terasa menghimpit dada seperti batu yang menekan dari dalam. Ia mencoba untuk tetap tegar, tetap tersenyum, tetap berkata bahwa dirinya baik-baik saja, padahal di dalam hati ada sesuatu yang retak. Di malam yang sunyi, ketika tidak ada lagi mata yang harus ia buat percaya bahwa semuanya baik, ia membiarkan dirinya menangis. Tangis yang bukan hanya karena kesedihan, tetapi karena kelelahan untuk menjadi kuat sendiri. Dalam tangis itu, napasnya menjadi kacau. Dadanya naik turun dengan cepat, seakan tubuhnya sedang mencoba bertahan dari gelombang emosi yang datang tanpa permisi. Dan di tengah kekacauan itu, ia merasakan napasnya semakin berat. Bukan karena ia tidak bisa bernapas, tetapi karena hatinya terlalu penuh. Hingga tanpa sadar, tubuhnya mengambil kendali. Ia menarik napas panjang, sangat panjang, seolah tubuhnya tahu apa yang dibutuhkan lebih dulu daripada pikirannya. Udara memasuki paru-paru, memenuhi setiap rongga yang sebelumnya terasa sakit. Ia menahan sebentar, dan dalam jeda itu, ada ruang kecil yang terasa hening. Ruang yang tidak ditempeli oleh pikiran, tidak diganggu oleh takut, tidak dibebani oleh luka. Hanya keheningan yang utuh. Ia menghembuskan napas dengan perlahan, dan bersama hembusan itu, ada rasa sakit yang terlepas sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu bahwa saat itu ia sedang berdoa. Doa yang tidak terucap oleh kata-kata, tetapi terwujud dalam tarikan dan hembusan napas. Karena ada kalanya seseorang terlalu hancur untuk merangkai doa melalui bahasa. Allah tidak membutuhkan kata-kata untuk memahami hati hambanya. Cukup napas yang terputus-putus itu sudah menjadi bukti bahwa ia sedang mencarinya. Dalam setiap tarikan napas yang bergetar karena tangis, tubuhnya seakan berkata, "Allah, aku tidak kuat." Dan dalam setiap hembusan napas, hatinya berkata pelan, "Aku pasrah." Betapa dalamnya makna pasrah itu. Bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan luka kepada Yang Maha Mengobati. Menyerahkan kegelisahan kepada Yang Maha Menenangkan. Menyerahkan air mata kepada Yang Maha Mengetahui. Ada waktunya manusia tidak perlu lagi pura-pura kuat. Ada waktunya hati perlu diberi ruang untuk runtuh. Karena yang hancur bukan iman, tetapi ego yang terus memaksa untuk mampu melakukan segalanya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh logika, tidak bisa ditenangkan oleh nasihat, tidak bisa dilupakan oleh waktu. Ada luka yang hanya bisa sembuh ketika kita berhenti melawan, dan mulai merangkulnya dengan kelembutan. Setelah beberapa saat, napasnya mulai teratur. Tangisnya mereda perlahan.
Dan ia merasakan sesuatu yang tidak ia temukan saat sibuk menyembunyikan luka, ketenangan. Ketenangan itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Dari kesadaran bahwa ia tidak harus menjalani semuanya sendirian. Dari penerimaan bahwa ia memiliki tempat untuk pulang kepada Allah, tanpa harus menjelaskan apapun. Di titik itu, ia mengerti bahwa napas bukan hanya oksigen. Napas adalah tali halus yang menghubungkan hati hamba dengan Rabb-Nya. Napas adalah cara Allah membawa seseorang kembali kepadanya, bahkan di saat ia tidak sanggup berdoa. Mungkin itulah mengapa dalam kesedihan yang paling dalam, kita sering terdiam, menangis, lalu menarik napas panjang. Karena tubuh kita secara alami tahu kemana harus kembali, kepada Allah. Dan ia pun belajar sesuatu, bahwa tidak apa-apa menangis. Tidak apa-apa merasa lelah. Tidak apa-apa merasa rapuh. Karena ketika hati terluka dan tidak ada lagi yang tersisa, saat itulah Allah menjadi satu-satunya tempat pulang. Ia menyadari bahwa luka bukan tanda bahwa ia jauh dari Allah. Luka justru adalah cara Allah menariknya kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Sejak saat itu, setiap kali hatinya mulai sesak, ia tidak lagi lari. Ia berhenti, memejamkan mata, dan bernapas perlahan. Dengan setiap napas yang ia sadari, ia berkata dalam hati, Allah, aku kembali. Bagian 3. Saat hati gelap, napas menuntun menuju cahaya. Ada masa dalam perjalanan seorang manusia ketika ia merasa terpisah dari cahaya. Saat beban hidup bercampur dengan penyesalan, dan ia merasa terlalu kotor untuk mendekat kepada Allah. Ia mulai menjauh bukan karena ia tidak percaya, tetapi karena ia merasa tidak pantas. Hatinya dipenuhi suara-suara yang membenamkannya. Allah tidak membutuhkanmu. Kau terlalu banyak dosa. Dan semakin ia mendengarkan suara itu, semakin gelap dunia dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa pintu yang dulu membuatnya tenang kini tertutup. Ia berhenti berdoa bukan karena tidak lagi ingin, tetapi karena merasa malu. Hari-hari terasa berat baginya. Ia menjalani semuanya dengan hati yang mati rasa. Ia tersenyum pada dunia, tetapi dunianya sendiri runtuh perlahan. Setiap malam ia memejamkan mata dengan dada yang sesak, tetapi tidak tahu bagaimana melepaskannya. Ia merasa seperti seseorang yang berjalan tanpa arah di lorong panjang yang gelap. Tidak ada cahaya di depan, tidak ada suara di belakang. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang membungkus hatinya. Namun dalam gelap itu, ada satu hal yang tidak pernah berhenti, napasnya. Setiap ia terbangun, napas itu masih ada. Setiap ia merasa putus asa, napas itu tetap bekerja tanpa diminta. Bahkan ketika ia merasa tidak layak untuk dicintai, napas itu tetap mengalir lembut seakan berkata, aku tidak meninggalkanmu. Pada suatu malam, ia duduk bersandar pada dinding. Lampu kamar sudah redup, dunia di luar sepi. Di dalam dirinya, ia bertanya tanpa suara, mengapa aku merasa jauh sekali dari MU, ya Allah? Tidak ada jawaban berupa kata-kata. Tidak ada cahaya tiba-tiba muncul. Namun yang terjadi adalah ia mulai sadar akan tarikan napasnya sendiri. Napas itu pelan, tetapi stabil. Masuk, keluar, masuk, keluar. Sesuatu yang kecil, tetapi sangat nyata. Ia memejamkan mata dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba melarikan diri dari gelap. Ia duduk bersama kegelapan itu, lalu menarik napas perlahan. Dalam tarikan itu, ada rasa bahwa ia sedang menerima kenyataan bahwa dirinya lemah. Ia menghembuskannya pelan, dan ada rasa yang terlepas sedikit demi sedikit. Ia tidak memaksa napasnya untuk berubah. Ia hanya mengizinkannya mengalir apa adanya. Dalam keheningan itu, ia mendengar kalimat samar dari dalam hatinya. Selama napasmu masih berjalan, aku masih menunggumu. Ia kembali menarik napas panjang. Dadanya mengembang, tubuhnya tenang. Ada kesadaran kecil yang muncul. Allah tidak pernah memintanya menjadi sempurna sebelum kembali. Allah hanya ingin ia kembali. Tidak peduli betapa gelap masa lalu, betapa banyak kesalahan, betapa runtuhnya hati. Yang Allah minta hanya satu, pulang. Ia mulai menyadari bahwa napas adalah tanda paling nyata bahwa rahmat Allah selalu hadir. Karena jika Allah ingin menjauhkan hambanya, tentu napas adalah hal pertama yang akan dihentikan. Tetapi kenyataannya, setiap tarikan napas justru menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah memutuskan hubungan. Bahkan ketika ia tidak beribadah, bahkan ketika ia lalai,
bahkan ketika ia kehilangan arah, napasnya tetap dijaga. Napas itu tidak pernah menjadi miliknya. Setiap detik, setiap helaan, adalah pemberian. Lama-kelamaan, kegelapan yang dulu terasa pekat tidak lagi mengancam. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia mulai melihat secercah cahaya di dalam dirinya. Cahaya itu kecil, sangat kecil, namun cukup untuk menuntunnya maju selangkah demi selangkah. Ia kembali mengingat bahwa Allah bukan Tuhan yang menjauhkan ketika hambanya salah, tetapi Tuhan yang mendekap ketika hambanya tersesat. Perlahan, ia belajar menerima bahwa kegelapan bukan akhir dari perjalanan spiritual, melainkan bagian dari proses kembali kepada cahaya. Karena terkadang seseorang harus tersesat dalam sunyi untuk akhirnya menemukan jalan pulang. Dan jalan itu tidak dimulai dengan ucapan atau perbuatan besar. Jalan itu dimulai dengan satu hal yang paling sederhana, napas yang disadari. Saat ia menarik napas, ia berkata dalam hati, "Aku ingin kembali." Saat ia menghembuskan napas, ia berkata pelan, "Aku pasrah." Dari situlah perjalanan baru dimulai. Bukan perjalanan mencari Allah di luar, tetapi perjalanan menemukan Allah di dalam. Bagian 4. Napas. Tasbih yang tidak terucapkan. Ada kalanya seseorang tidak menemukan kata-kata untuk bersyukur. Ia ingin memuji Allah, ingin menyampaikan rasa terima kasih, namun lidahnya keluh. Ia menunduk, mencari dalam-dalam sesuatu yang bisa ia persembahkan sebagai bentuk cinta. Tetapi hidup tidak selalu memberi ruang untuk kata-kata. Ada waktu ketika mulut diam, tetapi hati ingin berteriak, "Terima kasih, ya Allah." Di saat seperti itu, tanpa ia sadari, tubuhnya sudah lebih dulu bertasbih melalui napasnya. Setiap tarikan napas yang perlahan, setiap hembusan yang lembut, adalah zikir yang tak terucapkan. Ia tidak bersuara, ia tidak terdengar, tetapi ia dirasakan. Napas adalah tasbih paling jujur karena ia keluar bukan dari pikiran, tetapi dari kehidupan itu sendiri. Ia tidak memerlukan kalimat yang indah, tidak menuntut retorika, tidak membutuhkan hafalan. Ia hanya mengalir, apa adanya. Dan di dalam aliran itulah letak keikhlasan. Bayangkan seseorang yang sedang duduk sendiri di sudut kamar pada waktu subuh. Dunia masih gelap, udara masih dingin. Ia tidak membaca apapun, tidak mengucapkan apapun. Ia hanya memejamkan mata dan menarik napas perlahan. Dalam tarikan itu, ia merasakan kehadiran Allah lebih dekat dari apapun yang pernah ia kejar. Napas masuk, lalu keluar. Tanpa ia sadari, ia sedang menyucikan batinnya dengan zikir yang paling halus. Ada orang yang mampu berjam-jam berdoa dengan kata-kata, namun hatinya kosong. Ada pula yang tidak mampu mengatakan apapun, tetapi dalam diamnya ada kepasrahan yang membuat Allah begitu dekat. Napas menjadi jembatan antara keduanya. Ia menyambungkan tubuh yang lelah dengan hati yang rindu. Ia menyatukan kelemahan manusia dengan kasih sayang Allah yang tidak pernah surut. Dalam setiap tarikan napas, ada makna, aku menerima. Dalam setiap hembusan, ada makna, aku menyerahkan. Sesederhana itu. Ketika seseorang mulai menyadari napasnya, ia mulai menyadari kehidupan yang mengalir dalam diri. Ia mulai melihat bahwa ia tidak pernah mengatur napas itu. Ia tidak mengundang napas untuk masuk, dan ia tidak bisa memaksa napas untuk keluar. Ia hanya menjadi saksi. Dan menjadi saksi adalah salah satu bentuk ibadah tertinggi. Menyaksikan bahwa dirinya bukan penguasa, tetapi yang dikuasai oleh cinta Allah. Ada momen tertentu ketika seseorang memperlambat napasnya, membiarkannya mengalir lembut seperti air yang menyentuh permukaan danau. Dan pada momen itu, hatinya terasa lapang. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia berhenti melawan hidup. Ia duduk, menarik napas, dan membiarkan semuanya terjadi. Dalam kelapangan itu, ia mulai menyadari rahasia besar, bahwa Allah tidak meminta manusia untuk selalu berbicara kepadanya. Terkadang, Allah hanya ingin manusia hadir bersamanya. Saat napas menjadi zikir, hati menjadi rumah. Tidak ada lagi keharusan untuk terlihat kuat. Tidak ada lagi keharusan untuk selalu mengerti arah hidup. Ia hanya perlu hadir, merasakan tarikan dan hembusan, dan mengizinkan Allah masuk ke ruang yang paling dalam di hatinya. Ketika seseorang menyadari napas sebagai tasbih, ia tidak lagi mencari bukti cinta Allah dari hal-hal besar. Ia tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya.
Ia belajar menerima bahwa cinta Allah hadir dalam hal yang paling sederhana dan paling dekat. Napas yang keluar masuk tanpa henti. Itu adalah bukti bahwa Allah menjaganya setiap detik, bahkan saat ia tidak meminta dijaga. Ia mengerti bahwa selama napas masih ada, pintu ampunan masih terbuka. Selama napas masih ada, kesempatan untuk memperbaiki diri tidak pernah ditutup. Selama napas masih ada, Allah masih menanti. Maka setiap pagi ketika ia membuka mata, ia tidak lagi mengeluh tentang apa yang akan ia hadapi hari itu. Ia tidak lagi mengukur keberhasilan dari apa yang ia miliki. Ia hanya meletakkan tangannya di dada, merasakan napas yang mengalir, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, ya Allah. Engkau masih mengizinkan aku hidup." Dan di titik itu, ia mengerti bahwa hidup itu bukan soal memiliki banyak hal, tetapi soal menyadari bahwa kita sudah diberikan segalanya. Napas adalah tasbih yang tidak pernah berhenti. Napas adalah zikir yang tidak membutuhkan suara. Napas adalah pengingat bahwa Allah begitu dekat. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru. Bukan tentang menemukan Allah di tempat-tempat jauh. Bukan tentang menunggu momen istimewa untuk merasa dekat dengannya. Perjalanan ini adalah tentang menyadari apa yang sejak awal telah ada. Sejak pertama kali kita menghirup udara saat lahir, hingga nanti ketika napas kita berhenti pada momen terakhir, Allah selalu berada di antara tarikan dan hembusan itu. Dalam kesibukan, napas berbisik, "Tenanglah, aku bersamamu." Dalam luka, napas berkata, "Pasrahkan, aku akan menguatkanmu." Dalam gelapnya hati, napas mengingatkan, "Pulanglah, aku tidak pernah menjauh." Dan ketika akhirnya kita menyadari bahwa napas sendiri adalah zikir, kita memahami sesuatu yang sangat halus, sangat sederhana, namun begitu dalam. Bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang jauh adalah kesadaran kita. Kita terlalu sibuk mencari cahaya di luar, padahal Allah telah menyalakan cahaya itu di dalam dada kita. Jika suatu saat hidup terasa berat, jangan buru-buru melarikan diri dari rasa sakit itu. Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Berhentilah sejenak. Letakkan tangan di dada. Rasakan napas yang keluar masuk dengan lembut. Tarik pelan. Tahan sebentar. Lepaskan perlahan. Di sana, ada kehadiran Allah. Ia tidak pernah menuntut kata-kata indah. Ia tidak pernah meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta satu hal yang paling sederhana. Hadir. Selama napas masih berjalan, selama dada masih naik dan turun, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan, masih membuka pintu, masih menunggu kita untuk mendekat. Maka, setiap kali kita bernapas, kita sebenarnya sedang menyebut namanya. Dan semoga, dari napas ke napas, hati kita dipandu menuju ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang tidak berasal dari dunia, tetapi berasal dari kedekatan dengan Allah. Semoga kita pun perlahan sampai di jalan itu. Jalan orang-orang yang hatinya bersih dan hidupnya menjadi cermin kasih Allah di bumi.